Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pangan fungsional yaitu labu kuning dalam mengatasi masalah gizi. Next. Sebelum memasuki materi, Kak, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu Nindi Aprilia Putri, Rahel Angelika, Rizka Putri Budiman, Milva Fitria Makfiro atau saya sendiri, dan Rahmi Hilfa Wilda Lestari. Nah, adapun materi tentang pangan fungsional dan syaratnya akan dibawakan oleh Saudari Rahmi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, sebelum memasuki materi, perlu diketahui bahwa apa sih pangan fungsional itu? Nah, pangan fungsional merupakan pangan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, adapun syarat-syarat pada pangan fungsional, yang pertama itu mengandung komponen bioaktif berupa vitamin, mineral, serat, antioksidan, probiotik, prebiotik, atau fitokimia. Yang kedua, yaitu memberikan manfaat kesehatan yang terbukti secara ilmiah. Yang ketiga, dikonsumsi dalam bentuk alami atau diperkaya, atau kata lainnya, fortifikasi. Kemudian syarat yang keempat yaitu aman dikonsumsi sehari-hari. Nah, yang kelima itu berupa makanan atau minuman, dan bukan obat. Kemudian dapat diterima konsumen dan yang terakhir itu memenuhi standar mutu dan keamanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Adapun materi tentang labu kuning atau seputar labu kuning akan dibawakan oleh Saudari Rizka Putri Budiman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Labu kuning atau cucurbita muscata merupakan salah satu tumbuhan sumber pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan berserat halus sehingga mudah dicerna. Labu kuning juga memiliki daya adaptasi yang tinggi, maka dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun tinggi. Warna kuning daging buah labu kuning bertanda kandungan karotenoidnya atau karotennya sangat tinggi. Kandungan beta karoten yang terdapat dalam labu kuning dapat menggantikan penggunaan pewarna dalam pengolahan pangan, terutama warna kuning. Sekian dari saya, Baik, terima kasih. Adapun materi tentang mengapa labu kuning disebut pangan fungsional akan dibawakan oleh Saudari Rahel Angelika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi selanjutnya yaitu alasan mengapa labu kuning disebut sebagai pangan fungsional. Jadi labu kuning disebut sebagai pangan fungsional karena memiliki berbagai kandungan gizi dan senyawa bioaktif yang menjadikannya pangan fungsional, yaitu pangan yang memberikan manfaat kesehatan lebih dari sekedar gizi dasar. Adapun kandungan pada labu kuning sehingga ia disebut sebagai pangan fungsional. Yang pertama ada beta karoten yang bermanfaat sebagai antioksidan dan mencegah penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Kemudian ada serat yang bermanfaat menurunkan kadar kolesterol, mengontrol kadar gula darah dan menjaga berat badan ideal. Kemudian ada senyawa bioaktif yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Yang terakhir ada vitamin dan mineral yang mendukung kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, dan menjaga fungsi otot dan saraf. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi tentang zat gizi labu kuning dan manfaat labu kuning akan dibawakan oleh Saudari Nindya Aprilia Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kandungan zat gizi labu kuning per 100 gram.
dalam kandungan zat gizinya yang pertama ada air itu 86,6 gram, energi 51 kilokalori, protein 1,7 gram, lemak 0,5 gram, karbohidrat 10 gram, serat 2,7 gram, dan abu 1,2 gram. Selanjutnya zat gizi mikro, kandungan yang pertama itu ada kalsium sebesar 40 mg, zat besi 0,7 mg, natrium 280 mg, kalium 220 mg, zin 1,5 mg, beta karoten 1,569 mikrogram, vitamin B1 0,2 mg, niacin 0,1 mg, dan vitamin C 2 mg. Next. Selanjutnya itu manfaat labu kuning secara umum. Yang pertama itu sebagai sumber gizi yang baik. Labu kuning kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, di mana labu kuning ini mengandung beta karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A dan penting untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan sel. Selanjutnya itu ada vitamin C di mana dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi dan berperan dalam proses penyembuhan. Selanjutnya ada kalium di mana mineral ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mendukung fungsi otot dan saraf. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kesehatan mata di mana kandungan beta karoten yang tinggi dalam labu kuning berfungsi sebagai antioksidan yang mendukung kesehatan mata. Yang kepala belum selesai. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Labu kuning mengandung sejumlah nutrisi yang mendukung kesehatan jantung, termasuk serat, kalium, dan antioksidan. Yang keempat, yaitu mendukung pencernaan, di mana labu kuning merupakan sumber serat yang baik, yang membantu melancarkan sistem pencernaan. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana vitamin C yang terkandung dalam labu kuning membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang keenam, mengandung zat antioksidan. Selain beta karoten, labu kuning juga mengandung sejumlah antioksidan lain seperti vitamin E yang dapat membantu peradangan dalam tubuh dan melawan efek penuaan dini. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas tidur. Labu kuning mengandung triptofan, asam amino yang diperlukan untuk produksi serotonin dan melatonin yang berperan dalam mengatur pola tidur. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, adapun produk olahan setengah jadi berbasis labu kuning, ya salah satunya yaitu produknya itu tepung labu kuning. Nah, produk setengah jadi yang memiliki daya simpan yang lama karena kadar air yang rendah, tidak membutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanannya, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Adapun prosedur pembuatannya itu potong labu jadi potongan kecil, lalu rendam dalam larutan asam sitrat, kemudian rendam selama 15 menit untuk melembutkan dagingnya dan tiriskan, lalu hancurkan potongan labu kuning dan pisahkan cairan dari bubur daging labu kuning, kemudian keringkan pada suhu 60 derajat selama 8 jam, dan terakhir yaitu giling dan ayak. Nah, adapun materi selanjutnya itu produk berbasis labu kuning sebagai solusi masalah gizi. Nah, adapun produk labu kuning sebagai solusi masalah gizi hipertensi akan dibawakan oleh saudari Nindi Aprilia Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi produk pertama berbasis labu kuning untuk solusi masalah gizi yang pertama itu hipertensi. Dengan judul Pengaruh Pemberian Puding Labu Kuning atau susu kukurbita muscata darch terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sasaran produknya yaitu penderita hipertensi berusia 30-59 tahun memiliki tekanan darah 140/90 sampai dengan 159/99, hipertensi ringan atau tingkat 2. Next. Adapun bahan dalam proses pembuatan labu kuning, puding labu kuning dalam satu porsi. Yang pertama, labu kuning 120 gram, susu lovat 50 ml, gula pasir 10 gram, air 20 ml, dan agar-agar plain 2 gram. Adapun prosedur pembuatannya itu kupas labu kuning dan cuci, yang kedua timbang labu kuning, yang ketiga kukus selama 10 menit hingga labu kuning lunak lalu blender. Selanjutnya
masukkan labu kuning yang sudah halus ke dalam panci dan tambahkan agar-agar plain yang dilarutkan dengan sedikit air. Yang kelima, masak hingga mendidih dan tambahkan susu cair. Dan yang terakhir, tunggu sampai mendidih kembali, angkat dan masukkan ke dalam cum atau wadah. Adapun kandungan gizi yang terdapat dalam produk puding labu kuning ini, bahan yang pertama yaitu labu kuning sebanyak 120 gram, mengandung energi 60,9 gram dan dengan kalium 242 mg dan serat 3,24 gram. Selanjutnya susu lovat dengan berat 50 ml dengan energi 32,1 kilokalori, kalium 75,0 mg dan serat 1,45 gram. Selanjutnya ada gula pasir dengan berat 10 gram dengan energi 38,7 kilokalori, kalium 0,2 mg dan serat 0. Selanjutnya ada agar-agar dengan berat 2 gram dengan energi 0 kilokalori, kalium 0 mg dan serat 2,28 gram. Dengan total semua dari keseluruhan bahan dalam puding labu kuning ini memiliki nilai gizi dengan energi 131,7 kilokalori, kalium 317,2 mg dan serat 6,97 gram, di mana kebutuhan kalium ini telah mencukupi kebutuhan serat untuk penderita hipertensi. Next. Selanjutnya itu kontribusi produk pada hipertensi. Yang pertama itu mengandung kalium yang berkontribusi dalam penurunan tekanan darah karena menghambat kerja pelepasan renin sehingga akan terjadi peningkatan ekskresi natrium dan air, di mana renin yang beredar di dalam darah bekerja dengan mengkatalis penguraian angiotensin menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan angiotensin converting enzim. Angiotensin 2 berpotensi meningkatkan tekanan darah karena bersifat sebagai vasokonstriksi dan dapat merangsang pengeluaran aldosteron, di mana aldosteron ini meningkatkan tekanan darah dengan jalan retensi natrium. Retensi natrium dan air berkurang dengan adanya kalium sehingga terjadinya penurunan volume plasma, curah jantung, tekanan prefer, dan tekanan darah. Selanjutnya yang kedua itu mengandung serat yang menurunkan tekanan darah dan mengurangi kadar kolesterol yang bersirkulasi dalam plasma darah, di mana mekanisme ini berhubungan dengan asam empedu, di mana serat pangan mengurangi kadar kolesterol yang bersirkulasi dalam plasma darah karena serat pangan dapat mengikat asam empedu, mencegah absorpsi kolesterol dalam usus dan meningkatkan ekskresi asam empedu ke feses sehingga meningkatkan konversi kolesterol plasma menjadi asam empedu. Serat ini membutuhkan waktu paling sedikit 8 minggu untuk menurunkan tekanan darah secara maksimal. Di dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari pemberian puding labu kuning dalam proses penurunan tekanan darah dan dapat dijadikan sebagai salah satu terapi non-farmakologi dalam penurunan tekanan darah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya produk labu kuning sebagai solusi masalah stunting akan dibawakan oleh Saudari Rizka Putri Budiman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sini kami mengambil jurnal dengan judul Puding Labu Kuning sebagai alternatif makanan tradisional dalam pencegahan stunting pada balita di desa Tanjung Kalisap. Produknya itu puding labu kuning, sasaran produknya itu balita terutama bayi yang masuki fase empasi. Bahan yang digunakan itu ada 250 gram labu kuning, 500 ml air, 100 gram gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, 1 bungkus atau 7 gram agar-agar bubuk, 1,5 sendok teh vanili bubuk, sejumput garam, 1 sendok telur. Prosedur pembuatannya itu kukus labu kuning hingga empuk, lalu haluskan dengan blender, campurkan air agar bubuk, gula pasir dan vanili bubuk dalam panci. Kemudian aduk rata. Nyalakan api sedang lalu masak air dan agar-agar sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan pure labu kuning dan garam. Aduk hingga merata. Setelah semua bahan tercampur, matikan api. Tuangkan ke dalam cetakan atau wadah yang telah disiapkan dan biarkan hingga dingin dan puding labu siap dihidangkan. Kontribusi produk pada stunting itu penelitian menunjukkan bahwa inovasi puding labu sebagai pengganti empasi karena sumber vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan serat yang baik
untuk tumbuh kembang balita, kesehatan mata, mendukung kesehatan tulang, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tekstur puding yang lembut mudah dicerna oleh balita sehingga cocok sebagai makanan tambahan yang memberikan energi dan nutrisi penting tanpa memperhatikan sistem pencernaan balita. Meningkatkan asupan kalori yang diperlukan untuk pertumbuhan balita dengan bahan tambahan seperti susu atau gula. Puding ini dapat menjadi sumber energi yang baik. Yang terakhir, rasa manis alami dari lembut puding yang disukai oleh anak-anak. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi tentang produk labu kuning sebagai solusi masalah anemia akan dibawakan oleh Saudari Rahel Angelika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi labu kuning juga dapat mengatasi masalah anemia di mana produk pada penelitian ini yaitu bolu labu kuning mix bubuk daun kelor. Dengan sasaran produknya yaitu anak usia remaja, terutama remaja putri. Next. Jadi pada penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi bolu labu kuning mix bubuk daun kelor memiliki daun kelor yang dikenal kaya akan zat besi yang penting untuk pembentukan hemoglobin. Dengan mengonsumsi produk ini, remaja dapat meningkatkan asupan zat besi mereka yang berperan dalam mencegah anemia defisiensi besi. Kemudian labu kuning mengandung beta karoten yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Vitamin A ini berperan dalam meningkatkan penyerapan zat besi dan mendukung kesehatan sistem imun. Modifikasi resep ini juga tidak hanya meningkatkan nilai gizi tetapi juga memberikan rasa dan tekstur yang menarik sehingga lebih disukai oleh remaja. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan konsumen terutama remaja terhadap produk olahan ini. Inovasi ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam industri pangan lokal serta dapat menjadi alternatif cemilan sehat bagi masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi tentang produk labu kuning sebagai solusi masalah diabetes mellitus tipe 2 akan dibawakan oleh Saudari Rami Hilfa Yulda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, adapun produk labu kuning untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 2, yakni penelitian yang dilakukan oleh Hildayanti Zenia Yulia dengan judul penelitian efektivitas pemberian puding labu kuning dan nanas terhadap penurunan kadar glukosa darah sewaktu penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alai tahun 2020. Adapun produk yang dibuat yakni puding labu kuning dan sasaran produknya yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan dan disiapkan untuk membuat puding labu kuning. Yang pertama itu labu kuning sebanyak 20 gram, agar-agar 3 gram, susu cair rendah kalori 50 ml, dan proses pembuatannya yakni kupas labu kuning, bersihkan lalu cuci. Kemudian timbang labu kuning, kukus selama 15 menit sampai labu kuning lunak. Kemudian labu kuning yang telah dikukus di blender. Masukkan labu kuning yang sudah halus ke dalam panci, tambahkan ke dalam panci agar-agar yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Kemudian masak labu kuning sampai mendidih. Kemudian masukkan susu cair dan tunggu sampai mendidih kembali, lalu angkat dan siap dimasukkan ke dalam cup. Nah, adapun nilai gizi per 250 gram puding labu kuning, adapun bahan-bahannya yakni labu kuning sebanyak 200 gram dengan energi 102 kilokalori, protein 3,4 gram, lemak 1 gram, karbohidrat 20 gram, dan serat 5,4 gram. Adapun susu low kalori dengan berat 50 mili dengan energi 30,5 kilokalori, protein 1,6 gram, lemak 1,75 gram, karbohidrat 2,15 gram, serat 0 gram. Dan yang terakhir yaitu agar powder dengan berat 3 gram dengan energi 10,71 kilokalori, protein 0,04 gram, lemak 0,08 gram, karbohidrat 2,23 gram, dan serat 2,52 gram. Nah, adapun total
nilai gizi labu kuning per 250 gram, puding labu kuning dengan energi 143,21 kilokalori, protein 5,04 gram, lemak 2,83 gram, karbohidrat 24,38 gram, serat 7,92 gram. Adapun kontribusi produk pada diabetes mellitus tipe 2, penelitian menunjukkan bahwa inovasi puding labu kuning dan nanas memiliki eh, efektif dijadikan sebagai alternatif snack untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 karena banyak mengandung zat aktif yaitu beta karoten, zinc, flavonoid, vitamin C, dan serat. Dan kemudian beta karoten ini berperan menurunkan atau mengontrol kadar glukosa darah, dan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas dan mampu menurunkan kadar glukosa darah. Dan zinc merupakan antioksidan eksogen untuk menetralisir reaktif oksigen yang mampu memberikan efek positif penderita diabetes mellitus. Dan vitamin C merupakan antioksidan non-enzimatis yang berperan melindungi kerusakan sel akibat dari radikal bebas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Adapun kesimpulannya yaitu labu kuning merupakan salah satu pangan fungsional karena memiliki senyawa bioaktif dan berbagai kandungan gizi seperti beta karoten, serat, serta vitamin dan mineral yang memberikan manfaat kesehatan lebih dari sekedar gizi dasar. Nah, adapun masalah gizi yang dapat diatasi dengan pemanfaatan labu kuning yaitu yang pertama hipertensi. Karena labu kuning mengandung kalium dan serat yang dapat menurunkan tekanan darah. Yang kedua itu stunting karena labu kuning mengandung vitamin dan serat yang baik untuk tumbuh kembang balita. Dan yang ketiga itu anemia. Karena labu kuning mengandung zat besi yang membantu mencegah anemia serta vitamin A yang membantu proses penyerapan zat besi. Dan yang terakhir yaitu diabetes mellitus tipe 2 karena labu kuning banyak mengandung zat aktif yaitu beta karoten, zinc, flavonoid, vitamin C dan serat yang baik untuk mengontrol kadar glukosa darah. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.